Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani R. Mahmud dari kelas 2 FPGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampuh Bapak Muhammad Sarlin SPD MPD. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara lainnya. Bagaimana sistem pendidikan Indonesia dibanding negara lain? Pendidikan adalah hal yang penting untuk kemajuan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita setiap negara di dunia. Pendidikan merupakan proses melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih mempunyai masalah dalam dunia pendidikan. Menurut survei Political and Economy Risk Consultant atau PRC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran selain kurangnya kreatif para pendidik dalam membimbing siswa. Kurikulum yang dibuat pendidikan semakin mundur. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Para pendidik hanya memaksakan anak untuk menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensinya atau tidak. Akhirnya, peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya, namun seolah-olah karena keterpaksaan. Harus diakui bahwa peserta didik kita mayoritas sama sekali tidak memiliki cita-cita menjadi apa kelak, meskipun ada yang punya tetapi tidak jelas. Yang terjadi adalah mereka belajar secara ngambang dan tidak memiliki arah yang jelas. Yang penting berangkat sekolah, dan satu hal yang penting adalah para pendidik kita tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-citanya. Namun, bagaimana anak supaya bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali? Selain itu, kurikulum 2013 yang terlalu menekankan kegiatan interaktif di kelas ternyata mempunyai halangan saat melakukan, karena tidak semua sekolah mampu menyediakan fasilitas yang bisa menunjang kegiatan tersebut. Rendahnya kualitas pendidikan bukanlah dari pendidikan sendiri, tetapi lebih banyak berasal dari lingkungan sekitarnya. Hal ini berarti banyak yang saling mempengaruhi karena
melibatkan guru, pengolah sekolah, masyarakat, peserta didik, dan terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Setelah dari Indonesia, kita pindah ke negara yang terkenal dengan teknologi. Seperti apa pendidikan di Jepang? Awal sekolah, Jepang mengenalkan konsep Han, di mana dengan membagi siswa beranggotakan 4-5 orang, kelompok ini nantinya akan melakukan aktivitas seperti makan, duduk, dan belajar bersama selama 1 bulan penuh. Menginjak SMP, konsep yang diberikan adalah Rentai Sekinin. Sekilas menyerupai Han, tapi lebih luas. Dan sewaktu SMA, konsepnya yaitu di mana tiap ruangan dimiliki oleh satu kelas. Dan siswa bisa menghias juga mendekorasi kelas sebebasnya. Tujuan dari membangun solidaritas siswa, mereka berharap dengan begini anak yang lebih pintar akan mengajari anak yang kurang mampu menguasai pelajaran. Setiap murid dituntut untuk punya rasa saling memiliki. Imbas buruknya, di Jepang, kesalahan satu anak dianggap kesalahan bersama. Hasilnya, anak jadi takut salah. Sewaktu guru bertanya, anak tidak aktif karena mereka pikir dibandingkan menjawab dan salah, satu kelas dianggap tidak benar. Lebih baik mereka diam. Di Jepang, sifat ini disebut meiwaku. Tidak berhenti sampai di sana. Kebiasaan ini meninggalkan perundungan, berbeda seperti perundungan di negara lain yang biasanya anak badung di kelas cuma 1 atau 2. Sedangkan di Jepang pembulian terjadi sebaliknya. Satu kelas membuli beberapa orang. Lalu, mengapa Jepang menjadi salah satu negara yang dengan nilai PISA tertinggi? Mindset-nya, orang Jepang terkenal dengan etika bekerja. Budaya gigih yang ada di masyarakat membuat murid pantang menyerah sampai tetes terakhir. Sistem pendidikan yang meritokrasi membuat Jepang berpikir siapa yang paling rajin, siapa yang akan sukses. Kebiasaan ini lahir dari rumah. Salah satu perbedaan menonjol antara orang tua Jepang dan Amerika ketika melihat anaknya belajar sampai malam, orang tua di Amerika akan menyuruh anaknya jangan lupa tidur dan istirahat. Di sisi lain, orang tua Jepang akan terus menunggu anaknya sampai malam, bahkan memberikan snack untuk teman belajar si anak. Tentu, bagi kedua orang tua itu, yang mereka lakukan adalah benar. Orang tua Amerika merasa bahwa kondisi fisik anak harus tetap terjaga dengan tidur. Sementara orang tua di Jepang merasa menunggu anaknya adalah bentuk dukungan moral yang membuat anak menjadi bersemangat. Tahun 1990, Stephenson dengan Stigler pernah melakukan penelitian. Mereka membuat persoalan matematika yang tidak bisa dipecahkan dan ingin mengecek seberapa lama sampai akhirnya si murid menyerah.
Hasilnya, penelitian ini gagal. Orang Jepang tidak mau kalah dan menyerah. Nah, sekarang kita membahas dari segi guru. First thing first, dibanding pegawai dari negeri sektor lain, guru-guru Jepang mendapat bayaran yang lebih besar. Mereka juga punya semacam Pygmalion efek. Apabila guru percaya anak didik akan mengeluarkan potensinya, maka hal itu akan benar-benar terjadi. Strategi pengajarannya pun dipikirkan dengan baik. Guru selalu memastikan si anak paham sebelum akhirnya pindah ke topik berikutnya atau ke topik baru. Dan waktu belajarnya sedikit, tapi dalam. Dalam seminggu, guru hanya mengajar 17,7 jam jika dibandingkan dengan Amerika yang mencapai 26,8 jam. Nah, di sini melihat dari beberapa perbandingan di atas, maka hal yang perlu lebih diperhatikan adalah bagaimana pemerintah harus lebih cepat membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para siswa, dengan menciptakan kurikulum yang lebih mengarah ke potensi mereka. Ada orang tua yang sampai meminta anaknya untuk tidak dinaikkan kelas, bukan karena bodoh tetapi untuk memperdalam ilmu akademis yang merupakan minat sang anak. Sebab di luar negeri, pendidikan akademis dan vokasi sama-sama bergengsi. Hanya beda minat antar anak saja. Di sana itu, orang tua karena tidak ada kesadaran bakat dan minat karena hasil interaksi guru yang cukup kuat, anak ini maunya apa dan bisanya apa. Karena kalau dia sudah menjadi orang yang memang sesuai dengan bakat dan minatnya, pasti dia akan bekerja dan sungguh-sungguh pada pekerjaan yang akan mempengaruhi ekonomi negara. Pendidikan Indonesia yang berorientasi pada Prepare Kids for Test, bukan Prepare Kids for Life. Makanya, untuk itu, yang pertama harus dilakukan adalah fokus pada satu program, tidak membuat peta jalan pendidikan namun implementasinya berantakan. Cukup pilih saja salah satu implementasikan. Tidak perlu merubah program setiap kali berganti materi. Oleh sebab itu, DPR perlu mengambil dan memastikan program yang berfokus pada pembangunan SDM di Indonesia. Siapapun menterinya punya waktu 5 tahun dan di tahun pertama fokus saja pada pendidikan PAUD dan SD, baik itu guru dan infrastrukturnya. Seluruh Indonesia setahun itu fokus di SD saja, tahun kedua di SMP, dan tahun ketiga di SMA, dan seterusnya. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat harus membantu pemerintah untuk dapat meningkatkan kegiatan pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia akan semakin baik dan akan mampu meneruskan cita-cita bangsa dalam dunia internasional.
Kalau kita efisien dalam memilih program dan konsisten mengerjakannya dalam satu waktu dan fokus, dapat dipercaya ini bisa dilakukan. Nah, demikianlah perbandingan atau perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.